Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Puspijul. Pada video kali ini gua akan bahas seputar bunga dan denda KTA Bank Permata. Ya, jadi di sini gua akan bahas tentang gagal bayar KTA Bank Permata dan juga bunga dan dendanya. Itu bagaimana dan seperti apa. Dan nanti juga gua akan berikan tips dan solusinya untuk masalah gagal bayar ataupun terlambat membayar di sebuah KTA Bank Permata. Karena sebelumnya gue sudah buat itu video tentang gagal bayar KTA di Bank Permata, terutama sebelumnya itu gue bahas tentang masalah DC lapangan dan juga cara penagihannya. Tapi di sini gue akan bahas tentang denda dan bunganya itu bagaimana, karena banyak sekali tuh komentar-komentar di video gue sebelumnya, dan juga ada juga disambungin di dalam grup Telegram gue, itu masih dibahas juga dan ternyata masih belum pada ngerti. Oke, di sini gue akan mencoba secara pelan-pelan untuk menjelaskan bunga dan dendanya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya agar kalian itu walaupun sudah telat tapi bayarnya enggak berat-berat banget. Karena gue juga sebagai nasabah dari Bank Permata, termasuk gue juga sudah gagal bayar di KTA Bank Permata dan juga gue gagal bayar di kartu kredit Bank Permata. Oleh karena itu di sini gue akan berikan pengalaman pribadi gue serta nanti gue akan berikan solusi dan tipsnya. Mohon video ini disimak baik-baik agar kalian paham dan mengerti. Sebelum gua melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung, silahkan dukung aja bro channel YouTube Puspijul dengan cara klik subscribe-nya dan juga like ya. Oke, gua akan lanjut aja. Gua nggak banyak terlalu info di sini gua langsung saja membuatkan video singkatnya saja. Sebelumnya gua memiliki keterlambatan gagal bayar di sebuah KTA Bank Permata Gua itu sebelumnya memiliki keterlambatan atau tagihan utang KTA Bank Permata itu berjumlah awal nominalnya 36 juta rupiah. Tapi gue bayar bro, gue bayar dan sisanya tinggal 8 juta. Di saat gue memasuki sisa utangnya 8 juta dan akhirnya gue nggak kuat bayar lagi, dan itu pada tahun 2022 Desember. Di tahun 2022 Desember tepatnya itu gue sudah lagi nggak sanggup untuk membayar KTA Bank Permata. Akhirnya gue mendapatkan bunga dan dendanya. Tapi sebelum gue memasuki gagal bayar itu gue ada caranya bro, agar kalian tuh bayarnya nggak gede-gede banget walaupun kalian memiliki keterlambatan 1 bulan, 1 hari, seminggu dan seterusnya. Bang, itu bagaimana sih bang caranya? Oke, disimak ya. Jadi misalkan ini gue bahas tentang denda dan bunganya ya bro, denda dan bunganya. Misalkan kalian memiliki jumlah tagihan utangnya di KTA Bank Permata, sebagai contoh misal 10 juta misal 10 juta dan kalian harus mencicil selama 1 bulan itu 800.000 contoh Nah terus kalian mencicil tuh setiap bulan bayar 800 dan pembayaran tuh lancar selama 3 bulan sebagai contoh. Nah pada waktu itu kalian terlambat membayarnya, misalkan kalian itu terlambat membayar, misalkan jatuh temponya itu di tanggal 9. Lalu kalian memiliki keterlambatan 1 hari telat bayar, artinya kalian sudah di tanggal 10 sudah lewat dari jatuh tempo dan itu sudah dihitung dendanya. Dan di KTA Bank Permata masalah keterlambatan mereka akan hitung ketika sudah mengganti waktu. Misalkan di jam 9, misalkan di tanggal 9 beda jam saja sudah masuk di hari berikutnya, yaitu di tanggal 10-nya, maka itu sudah dihitung bro, sudah dihitung bunga dendanya untuk 1 bulan. Paham nggak? Nah untuk 1 bulan itu maksudnya bagaimana bro? Bagaimana ya bang maksudnya? Nah maksud gue itu kalau misalkan kalian
bunga dan dendanya itu 150.000 dalam 1 bulan. Ya, jadi kalau misalkan kalian terlambat 1 hari, 2 jam, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu tetap dendanya 150.000. Hitungannya untuk 1 bulan, bukan untuk harian, bukan untuk per jam, tidak bro. Kalau gua dan temen-temen gua dan juga ada beberapa member grup Telegram gua, dia juga gagal bayar di KTA Bank Permata dan itu bunganya 150.000 selama 1 bulan bro. Ya, selama 1 bulan, misalkan kalian tuh udah terlambat 1 hari, dan maka itu dendanya 150.000 untuk 1 bulan. Jadi kalian kalaupun terlambat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, selama 1 bulan itu tetap 150.000 bro. Enaknya kayak gitu, ya, enaknya kayak gitu. Nah, dan bagaimana caranya kalau misalkan wah, untuk membayar bunganya nggak besar-besar banget bro. Nah, di sini gua akan kasih tahu tips dan triknya ya, bro. Jadi di sini gua sebelumnya memiliki, di sini gua akan kasih contoh ya, tapi ada beberapa yang gua akan geblur. Di sini gua memiliki 2 kartu. Ya, bro. Di sini gua memiliki 2 kartu. Yang ini MI, yang ini MI. Ya, ketahuan tulisannya MI ya. Yang ini payroll, ya. Dimana yang payroll ini sebelumnya ini ATM ini hanya untuk penggajian, dan KTA Bank Permata gua itu pembayarannya auto debitnya memakai ini. Nah, kalau yang ini adalah ATM MI untuk menabung. Ya bro, ada 2 nih. Nah, yang ini payroll, yang ini MI. Nah, bagaimana caranya gua untuk mengakalinya bro? Nah, di sini gue akan coba memberikan sebuah cerita tentang pribadi gue pada waktu gue memiliki gagal bayar ataupun terlambat membayar di sebuah KTA Bank Permata ya bro. Nah, gue pada waktu itu sering banget terlambat membayar. Terlambat membayar tuh gue sering banget bro. Terlambat membayar tuh gue sering banget. Ya, jadi misalkan hari ini gue membayar sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jatuh tempo, ya. Nanti bulan berikutnya gue sengaja gue terlambatin agar gue dapat bunga 150.000. Dan jadi gue selang-seling, hari ini gue bayar, hari ini enggak, hari ini gue bayar, hari ini enggak. Jadi gue selang-seling bro. Karena menurut gue KTA Bank Permata itu ya nggak terlalu memberatkan kita masalah bunganya, masalah dendanya. Dan itu masalah bunga dan dendanya 150.000 hanya untuk 1 bulan. Walaupun kalian terlambat, ya terlambat 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 3 minggu, 4 minggu, tetap bro 150.000 per bulan, kayak gitu ya. Nah, di sini gua akan coba untuk mengakali gue gagal bayar. Ya, tentunya kalian itu akan berat sekali bro ketika kalian itu memiliki gagal bayar ataupun terlambat membayar, dan itu pastinya kalian isi saldo yang ada di ATM payroll ya, ATM payroll kayak gini itu pasti akan terkena auto debit karena pembayarannya itu auto debit bro. Dan bagaimana cara gua ngakalinya? Jadi di sini ATM ini untuk penggajian bro, untuk penggajian dan untuk auto debit KTA Bank Permata. Kalau gua diamkan, duit gua bisa habis bro, karena bakalan terkena auto debit selama 1 bulan. Setiap bulan kena auto debit, selama 1 bulan kena auto debit. Jadi gua ngakalinya menggunakan ATM payroll ini bro, ATM MI. Ya, jadi gua bilang sama HRD gua, ya gua minta untuk dialihkan ya, untuk dialihkan penggajian gua dari payroll ke MI. Jadi yang ini sudah nggak lagi untuk penggajian, tapi yang penggajian itu adalah yang ini bro. Ya, jadi masuk gaji itu dari sini, bukan dari sini lagi. Kalau gua nggak kayak gitu, bisa-bisa udah gua tekor bro, karena tiap bulan bakalan terkena auto debit. Dan bagaimana caranya untuk mengalihkan penggajian? Yang pertama, kalian coba bicarakan kepada HRD kalian. Ya, bicarakan tuh sama HRD-nya. Alasannya aja gini ya, kalau gue pada waktu itu ya HRD-nya masih enak sih bro, masih bisa ngerti gitu kan. Gue bilang aja ATM gue ini bermasalah, jadi tidak bisa mengambil duit. Ya ATM-nya rusak, tidak bisa ngambil duit lah pokoknya kayak gitu.
Lalu gue minta untuk pengalihan gaji dan gue bilang untuk rekeningnya sama kok, masih Bank Permata juga, karena perusahaan gue itu masih ya harus ATM-nya Bank Permata gitu. Jadi gue minta dialihkan. Yang penting satu bank ya tetap Bank Permata kayak gitu. Jadi gue akhirnya dialihkan penggajian gue ke MI dan semuanya di sini udah nggak ada bro, udah kosong ya. Jadi seperti itu bro, cara untuk mengakalinya. Kalian kalau punya ATM gua tetap Bank Permata. Kalau kalian penggajiannya di Bank Permata, coba bicarakan sama HRD-nya untuk pengalihan gaji ya. Untuk pengalihan gaji dari payroll ke MI gitu bro. Ya, nggak usah pusing-pusing lagi. Nah, untuk selanjutnya lagi, kalau untuk masalah tadi apa DC lapangannya, untuk penagihannya bagaimana? Kalau DC lapangannya selama ini alhamdulillah bro, gua sudah 8 bulan. Gua sudah 8 bulan sudah gagal bayar itu ya alhamdulillah. Nggak ada yang datangin ya alhamdulillah. Dan untuk masalah penagihan di chat WhatsApp itu cuman 2 kali doang bro. Cuman 2 kali dan itu setiap minggu. Setiap minggu itu pasti dia bakalan nagih. Ya, selama 7 hari itu dia pasti bakalan nagih. Enggak terus-terusan, dia nagihnya via chat. Biasanya dia chat itu naginya ya sopan, masih sopan santunnya masih ada lah. Enggak kayak DC-DC pinjol. Kalau DC-DC pinjol itu kan dia tiap hari, tiap detik, tiap menit, siang, pagi, sore, malam. Kalau DC dari KTA Bank Permata dia enggak bro. Dia enggak, bahkan gue selama 1 bulan ada yang enggak ditagih gitu. Dulu tuh pada waktu bulan Februari itu sebulan 2 kali gue ditagih via chat. Ya sebulan 2 kali doang tuh bro. Selebihnya itu udah enggak. Karena pada waktu itu ya gue pertama ya chat datang itu gue hanya memberikan konfirmasi belum ada uang dan gue selalu menjelaskan bahwasanya gue sudah nggak kerja gitu kan. Dan akhirnya di penagihan kedua selebihnya lagi dia sudah nggak nagih lagi via chat. Jadi kita bahas lagi ke yang awalnya tentang bunga. Kalau gue itu tidak terpaku dengan berapa persen ya, gue nggak terlalu menghitung tentang berapa persen nih gitu bunganya. Pada intinya 1 bulan itu akan dikenakan bunga Rp150.000 walaupun kalian telat 1 hari nih, itu tetap dihitung 150.000 bro untuk 1 bulan. Nah untuk 3 minggu ke depan ya kalian nggak bayar itu tetap 150.000 bro, tetap 150.000. Enaknya kayak gitu sih. Dan di situ gue nggak mempromosikan gitu, tapi ya itu pengalaman gue karena gue lihat sendiri di sini yang komentar dari beberapa pengikut dari media terus pinjol, dia tuh masih belum paham gitu tentang masalah bunga-bunga gitu kan. Gue udah bilang, gue jelasin 150.000 itu kalau kalian telat bayar itu bunganya untuk dihitungnya untuk selama 1 bulan bro, 1 bulan. Ya tadi gue di awal gue bilang misalkan ya tagihan Anda selama 1 bulan itu 800, ketika kalian terlambat 1 hari maka akan dihitung untuk bulan berikutnya ya itu akan terkena auto debit 950.000 gitu bro ya. Jadi enak banget bro. Jadi selama 3 bulan itu kalian masih bisa ya menabung ya. Selama 3 bulan itu kalian bisa menabung dan untuk bisa menstabilkan keuangan Anda. Jadi gitu. Jadi gue sarankan buat teman-teman ya untuk KTA Bank Permata kalian jangan menanyakan tentang desa lapangannya. Untuk KTA dari Bank Permata tentu dia akan ada desa lapangannya bro. Tapi ya di sini itu tergantung kepada orangnya. Apakah dia beruntung atau tidak. Kalau dia nggak beruntung dia pasti akan datangin selama 3 bulan lebih. Selama 90 hari lebih desanya akan mendatangi kalian. Tapi kalau kalian nggak beruntung, kalau kalian beruntung pastinya insya Allah nggak akan datengin dan tidak tagih lagi ya bro. Jadi mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan tentang denda dan bunga KTA Bank Permata. Jadi apabila kalian memiliki pertanyaan lagi tentang KTA Bank Permata, silakan tonton video berikutnya dan itu gua pernah menjelaskan. Apabila kalian nggak tahu videonya yang mana gua akan sertakan videonya di dalam deskripsi. Itu masih sambungan video yang sebelumnya bro. Jadi bagi teman-teman yang saat ini yang memiliki keterlambatan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya keterlambatan
di Bank Permata ataupun di KTA bank lainnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan untuk bank KTA, Bank Permata, kalau kalian terlambat membayar ataupun gagal bayar, itu kalian aset barang berharga kalian itu tidak akan diambil, tidak akan disita, karena ya itu fintech jatuhnya bro, ya jatuhnya tidak meminjam tanpa anggunan, enaknya gitu bro ya. Nah jadi buat teman-teman, kalau mau aman, galbay, jangan coba-coba untuk meminjam yang ada apa ya, perjanjian. Ya sebagai contoh, kalau kita nggak bayar, kita menyerahkan dokumentasi. Ya seperti kayak sertifikat rumah, ya BPKB motor, ataupun perhiasan, emas, yang lain-lainnya gitu. Jangan bro, jangan, ya jangan. Mendingan kalau ada pinjaman kayak gitu tanpa anggunan, kalau kalian butuh ya sikat aja. Tapi gue sarankan buat temen-temen ya, kalau misalkan butuh banget dana, coba pinjam ke saudara ataupun kepada teman ya. Kalau sudah mentok, ya udah terpaksa kalian harus pinjam di luar sana ya. Mungkin itu saja informasinya ya. Kalau misalkan belum paham atau belum mengerti, gue mohon maaf banget bro ya, karena di sini gue video dadakan bro, nggak ada persiapan. Tapi di sini pada intinya tentang masalah bunga tadi ya, 150.000 selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.